Termodinamika adalah ilmu tentang energi. Ini adalah spesies yang disiplin menimbas panas, juga suhu. Termodinamika juga mempelajari hubungan energi dengan radiasi dan sifat fisik materi. Radiasi adalah salah satu jalur perpindahan energi. Sifat fisik materi menentukan bagaimana energi bergerak dan berubah bentuk. Intinya, energi bergerak dan berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Kita sering menganggap termodinamika untuk mesin pembangkit listrik. Tapi prinsipnya ada di mana-mana. Dapur, cuaca, tubuh kita. Memahami aturan dasar ini penting untuk banyak bidang, termasuk pertanian. Bagi petani, mengelola energi panas adalah kunci keberhasilan. Setiap tanaman adalah pabrik kecil bertenaga surya. Tanaman mengubah cahaya menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Energi itu kemudian memasuki rantai makanan kita. Tetapi termodinamika penting juga setelah panen, pengawetan menjadi tantangan baru. Buah dan sayuran terus bernapas. Proses ini menghasilkan panas dan menyebabkan pembusukan. Respirasi dan mikroorganisme memecah gula dan nutrisi tanaman. Panaskan internal mempercepat pelarian nutrisi dan kerusakan jaringan. Akibatnya, layu, busuk, hilangnya kualitas. Tujuannya adalah memperlambat proses ini dengan menghilangkan panas. Dengan mengontrol suhu dan mengelola panas, masa simpan bisa diperpanjang signifikan. Hasilnya, makanan tetap segar, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Prinsip termodinamika menjaga kesegaran berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan setelah meninggalkan ladang. Mereka adalah penjaga tak terlihat yang melindungi kerja keras petani. Energi panas tidak tinggal di satu tempat. Ia bergerak dari yang lebih hangat ke yang lebih dingin. Perpindahan panas terjadi dalam 3 cara. Gerakan ini dikenal sebagai perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Metode pertama, konduksi, perpindahan panas melalui kontak langsung. Bayangkan memegang secangkir kopi panas. Panas berpindah langsung ke tangan karena kontak. Secara mikroskopis, molekul cepat bergetar dan mentransfer energi ke tetangga mereka. Itu konduksi. Contoh lain, sendok logam dalam sup panas, gagangnya menjadi panas karena konduksi. Logam menghantarkan panas lebih cepat daripada bahan isolator. Isolasi mengurangi laju konduksi. Prinsip pada mug kopi berinsulasi. Metode kedua, konveksi. Perpindahan panas melalui cairan atau gas yang bergerak. Saat fluida dipanaskan, ia mengembang, menjadi kurang padat, lalu naik. Fluida yang lebih dingin turun, memanaskan ulang, menciptakan arus konveksi. Contoh nyata, merebus air, seluruh panci akhirnya mendidih karena konveksi. Pemanas ruangan memanaskan udara yang bersirkulasi melalui konveksi. Konveksi juga kunci dalam sistem pendingin modern. Metode ketiga, radiasi. Tidak memerlukan kontaktomedia. Panas dipindahkan sebagai gelombang elektromagnetik seperti cahaya matahari. Contoh lain, api unggun, kamu merasakan kehangatan meski udara di antaranya dingin. Microwave memanaskan dengan radiasi gelombang mikro yang menggetarkan molekul air. Dalam dunia nyata, ketiganya sering terjadi bersamaan. Dekat api, radiasi terasa, udara di atas panas karena konveksi, logam panas karena konduksi. Dengan memahami mode ini, kita bisa mendesain untuk mendorong atau mencegah perpindahan panas. Dari mug sederhana hingga menara pendingin industri, prinsip yang sama berlaku. Memahami konduksi, konveksi, radiasi adalah dasar teknologi pendinginan. Proses pendinginan hanyalah proses menghilangkan panas. Untuk mengawetkan produk pertanian, kita perlu memindahkan panas dari mereka secara efisien. Disinilah konduksi, konveksi, dan radiasi menjadi alat praktis. Konduksi berperan langsung. Panas dipindahkan dari sayuran ke rak logam dingin. Itu mendinginkan inti jika kontak baik. Jika ditumpuk, yang di tengah mendingin lebih lama. Luas permukaan penting. Menyebarkan hasil bumi memperbesar luas permukaan dan mempercepat pendinginan. Hydrocooling merendam produk dalam air dingin. Konduksi permukaan menjadi sangat cepat. Air menyerap panas dari permukaan buah dengan cepat. Konveksi sering menjadi mekanisme terpenting pada sistem pendingin modern. Kipas besar mengedarkan udara dingin ke seluruh ruangan. Proses ini disebut konveksi paksa. Udara menyerap panas dari permukaan produs. Udara dingin ditiup melalui tumpukan, lalu udara yang hangat kembali ke unit pendingin. Udara hangat yang diambil diproses supaya panasnya dihilangkan dan dikembalikan dingin. Konveksi berkelanjutan memastikan pendinginan merata dan efisien. Radiasi juga berperan, walau kurang dominan di ruang dingin tertutup. Setiap objek memancarkan energi termal, hangat memancarkan ke dinding dingin. Bahan dan warna permukaan memengaruhi efisiensi radiasi. Menggabungkan ketiga mode ini memungkinkan pendinginan cepat skala besar.
Insinyur mengoptimalkan aliran energi untuk menghentikan jam biologis pembusukan. Kami tidak menghentikan proses sepenuhnya, tetapi memperlambatnya drastis. Perjalanan makanan kita dari pertanian ke meja adalah bukti termodinamika terapan. Prinsip perpindahan panas adalah dasar teknologi yang mencegah pemborosan. Konduksi, konveksi, radiasi. Ketiganya bekerja bersama untuk melindungi hasil panen. Penerapan termodinamika paling terlihat pada teknologi penyimpanan dingin skala besar. Bayangkan kebun apel skala besar, ribuan keranjang perlu disimpan. Setelah panen, penyimpanan cermat diperlukan untuk mempertahankan kualitas. Ruang atmosfer terkendali membuat penyimpanan jangka panjang mungkin. Bukan hanya lemari es raksasa, ini sistem termodinamika canggih. Pertama, panas lapangan dihilangkan dengan pendinginan udara paksa. Konveksi kuat. Kipas mendorong udara dingin melalui peti berventilasi untuk mendinginkan inti buah. Core temperature dikontrol sampai sedikit di atas titik beku, penting untuk menghentikan pematangan. Setelah didinginkan, apel ditempatkan di ruang kedap yang menjaga suhu konstan. Komposisi udara dikontrol, oksigen diturunkan, karbon dioksida ditingkatkan. Ini mengurangi laju respirasi apel secara drastis. Hasilnya, apel berada dalam keadaan dorman, mempertahankan kerenyahan dan rasa berbulan-bulan. Pembekuan cepat sangat penting untuk beri dan sayuran beku. Tujuan, membekukan produk secepat mungkin untuk meminimalkan kerusakan sel. Pembekuan lambat membentuk kristal besar yang merusak dinding sel. Pembekuan cepat menghasilkan kristal mikro. Metode konveksi kriogenik, semburan udara sangat dingin atau nitrogen cair. Metode konduksi, hasil bersentuhan dengan permukaan logam sangat dingin. Hasil, struktur dan tekstur yang lebih terjaga setelah pencairan. Cold chain logistics memastikan suhu terjaga sepanjang perjalanan dari ladang ke konsumen. Tanpa aplikasi ini, distribusi makanan segar jarak jauh hampir mustahil. Prinsip termodinamika adalah penjaga kesegaran dalam rantai pasokan. Penguasaan panas memungkinkan kita menikmati makanan segar sepanjang tahun. Itu mengurangi kerugian pasca panen dan membuat kerja keras petani berdampak luas. Konduksi, konveksi, radiasi. Dengan mereka, pertendant embab gomian.